dari pemerintah. Dan tapi kan bukan berarti adanya progres terus kita semua tidur nyenyak terus kita tidak ini ya tidak mengawal kan, tapi kan kita kawal terus dan kita kasih tekanan terus sampai itu bisa terjadi. Tapi progres aja menurutku harus dirayakan Kak, karena selama ini didengar aja enggak gitu. Iya, berarti memang udah terlihat sedikit secerca harapan untuk progresnya itu sudah ada ya Kak Salsa ya. Ya, setuju. Lalu kan Presiden Prabowo itu sudah menyinggung terkait dengan akan memotong tunjangan DPR yang juga Ya, disuarakan oleh rakyat selama ini. ya. Itu ada deadline-nya nggak sih Kak? Ada. Kita Mm-mm. kasih deadline, jadi kita ada dua Kak. Jadi tadi dipecah. Tadinya kan aku bikin 12 yang bisa dilaksanakan dalam 1 minggu. Tapi setelah kita diskusi, akhirnya kita bikin dua deadline Kak. Ada jangka pendek yang harus dicapai pada tanggal 5 September, tengah malam. Dan jangka panjang yang harus dicapai pada 31 Agustus tahun depan. Gitu. Nah, tunjangan-tunjangan ini juga kita masukkan di yang jangka pendek. Bentar Kak, aku cek lagi ya. Ya, ya itu kita tuntut di jangka pendek gitu kan. Dan tapi gini ya Kak, yang perlu kita masyarakat ketahui, anggaran-anggaran yang tidak efisien dan efektif itu terjadi di seluruh pemerintah dan perangkat pemerintah. Jadi tidak cuma di DPR sebenarnya kan, tapi kita mulai dari DPR dulu. Dan ini nanti harus disahkan Kak secara undang-undang karena memang yang terjadi di Indonesia saat ini undang-undangnya ada Kak untuk mengatur ini dan sah kalau secara undang-undang. Tapi ingat seperti yang Immanuel Kant pernah katakan kan, hukum itu harus berdasarkan keadilan. Yang kita pertanyakan ini berdasarkan keadilan nggak tunjangan-tunjangan ini semua? Kalau kita rasa sih tidak ya, karena tidak merepresentasikan kondisi masyarakat saat ini gitu. Dan aku sempat berdiskusi Kak, jadi banyak sekali Kak tunjangan-tunjangan yang masyarakat itu nggak tahu. Contoh, dulu tapi ini udah digagalkan ya. Dulu pernah ada Kak tunjangan bahwa DPR itu mereka boleh dapat asuransi kesehatan ke luar negeri. Berobatnya boleh ke luar negeri. Jadi bisa ke Singapura kemana-mana dan itu bisa perawatan, bisa macam-macam. Maksudku ini untungnya udah berhasil digagalkan ya. Aku juga dapat setelah berbincang gitu dengan salah satu anggota parlemen. Jadi banyak sekali Kak itu Kak tunjangan-tunjangan yang kita nggak tahu sebenarnya gitu. Rapat, konsumsi, seremoni. Kalau kita lihat itu kan kadang-kadang rapat ada tarian daerah, ada ini. Pokoknya seremoni gitu kan. Terus konsumsi, makan, snack dan nah perjalanan ke luar negeri pun misalkan ya Kak, itu kan sudah muncul bukti-buktinya di sosial media bagaimana mereka melakukan perjalanan ke luar negeri untuk program-program yang nggak jelas apa impactnya gitu. Dan apalagi ditambah dengan sekarang kita aja bisa zoom nih, masa iya butuh sebenarnya gitu dengan informasi yang seperti ini. Jadi bukan cuma, jadi jangan sampai fokus kita itu dihabiskan kepada tunjangan-tunjangan yang kecil-kecil hanya berapa juta, berapa juta, berapa juta kan. Tapi kita mau lihat keseluruhan dan transparansi dari semua anggaran ini sebenarnya untuk apa. Gitu kan, itu kan ada Kak anggaran-anggaran untuk mengeluarkan undang-undang kan, untuk mereka bekerja, mengeluarkan undang-undang dan lain sebagainya. Lah RUU perampasan aset sampai sekarang udah bertahun-tahun nggak dilegalisasi kok. Jadi itu anggarannya buat apa gitu. Jadi itu Kak yang kita mau tuh transparansi besar-besaran ya. Jadi bukan cuma menghapus satu dua, itu nggak menyentuh akar dari permasalahan. Oke, tapi kalau misalnya bentuk transparansi yang sekiranya udah ada di bayangan teman-teman ini, apa sekiranya bentuk transparansi yang bisa dilakukan oleh DPR dalam Ya, rangka untuk memperlihatkan benar-benar gitu ya, ya, uang kita, uang yang dibayar oleh rakyat itu digunakan untuk apa saja? Kira-kira cara atau prosesnya seperti apa dari ya teman? kalau